Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para abah dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ghaffar, Jalan Raya Losari, nomor 86, Singosari, Malang, Jawa Timur, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan yang ditujukan untuk seorang yang mendengar ilmu dan orang yang berbicara mengajarkan ilmu. Fi adabil alimi wal muta'allim, yang menjelaskan tentang adab, etika, kesopanan yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu. Ta'lif disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Nama lengkap beliau adalah Badruddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibni Sa'dillah Ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama yang meninggal, al-mutawaffa, meninggal pada tahun sanata 33 wa 700 Hijriyah. Beliau meninggal di tahun 733 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan bab yang keempat, al-babur rabi', dan insyaallah ta'ala bab yang keempat ini adalah bab menjelang akhir, nanti terakhir bab yang kelima. Jadi kita sudah hampir selesai, kita tinggal sedikit ya, tinggal beberapa lembar. Beliau mengatakan di bab yang keempat ini, fil adabi, menjelaskan tentang beberapa adab. Adab itu etika atau kesopanan. Mal kutubi, etika ketika kita memperlakukan kitab-kitab kita. Allati hiya alatul ilmi, yang mana kitab merupakan alat untuk mendapatkan ilmu, sarana untuk memperoleh ilmu. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari kitab. Wa ma yata'allaqu bi tashihiha, dan juga membahas tentang apa saja yang berhubungan atau berkaitan tentang membenarkan atau mengkoreksi dari buku-buku. Apabila ada buku yang salah, dikoreksi, dibenarkan. Wadhabtiha, dan menyempurnakannya. Wahamliha, dan bagaimana cara membawa buku.
Jadi kalau kita membawa buku tidak sama dengan kita membawa selain buku. Membawa HP berbeda dengan membawa buku, membawa dompet, membawa tas, berbeda. Wa wad'iha, dan bagaimana cara kita meletakkan buku yang sebenarnya. Jadi kitab itu bagaimana cara meletakkannya akan dibahas nanti. Wa syira'iha, dan tentang membelinya. Wa ariyatiha, tentang meminjamnya. Bagaimana tentang pinjam meminjam buku atau kitab. Wa naskhiha, tentang menyalinnya. Jadi ada adab-adab dalam Islam cara menyalin sebuah kitab. Wa ghairi dzalik, dan selain hal itu. Wa fihi ahada asyara nau'an, dan di dalam bab yang keempat ini ada 11 macam tuntunan agama kita. Dan kita sudah membahas macam yang pertama. Atsani, macam yang kedua. Tata cara kita memperlakukan kitab adalah yustahabbu, disunahkan, dianjurkan di dalam agama Islam, i'aratul kutub, untuk meminjamkan buku-buku yang kita miliki. Liman la dharara ali, bagi siapa saja yang tidak ada kemadharatan atas dirinya, fiha, terkait dengan buku-bukunya. Contoh, misalnya Bapak Ibu pernah dulu sekolah di sebuah madrasah. Lalu panjenengan misalnya yang paling gampang kamus lah. Kalau kitab atau buku mungkin ganti menteri, ganti apa? Buku misalnya. Tapi kalau kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, itu bisa dipakai terus, ya kan? Lalu ada keponakan atau tetangga meminjam kamus panjenengan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah disunahkan untuk meminjamkannya. Karena belum tentu di rumah kita baca juga, ya kan? Kalau dipinjamkan, sedangkan anak itu dalam masa belajar tentunya akan digunakan atau sering dipakai. Mimman, dari orang-orang la dharara minhu, yang tidak ada madarat berasal darinya biha, terhadap kitab-kitab tersebut. Artinya kita tahu yang kita pinjami orang yang tidak akan membuat rusak kitab kita atau menjual kitab kita misalnya. Kadang-kadang menaruhnya sembarangan, ya. Jadi misalkan ya, Bapak Ibu kita pinjam kitab, lalu dulu ketika kita pinjam itu tidak ada yang lusuh, tidak ada yang terlipat, lungset ya, terlipat ya. Maka ketika ada yang terlipat, kita harus meminta apa? Untuk dihalalkan. Mohon maaf, ini kitabnya agak terlipat. Kemarin saya taruh tas, ternyata kertasnya terlipat. Harus kita sampaikan demikian. Jadi tidak boleh kemudian kita membiarkan tidak meminta maaf kepada pemilik kitab itu, karena kita saat meminjamnya kitabnya dalam kondisi sempurna. Wa kariha qaumun, sebagian ulama, kaum di sini adalah sebagian ulama, tidak menyukai atau memakruhkan ariyataha, untuk meminjamkannya. Jadi sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk meminjamkan apa? Kitab. Tapi sebagian ulama melarang untuk meminjamkan kitab, memakruhkannya. Kenapa berjamaah? Karena ini pada ghalibnya, pada umumnya orang yang meminjam kitab itu kurang memperhatikan kitab yang dipinjamnya. Kadang tidak segera mengembalikan padahal sudah selesai dia memakainya, sudah selesai dia memanfaatkan kitabnya. Atau ya, dia masih memakai tapi tidak menjaganya. Dia meletakkan sembarangan kitab yang dipinjamnya itu sehingga kitabnya terkena air, kadang-kadang terkena rembesan air hujan dan seterusnya. Makanya sebagian ulama memakruhkan untuk seseorang meminjamkan kitabnya. Wal awwalu, pendapat yang pertama, aula, lebih utama. Jadi pendapat pertama yang mengatakan disunahkan untuk meminjamkan buku yang kita miliki, itu pendapat yang lebih utama. Lima fihi, kenapa? Karena di dalam pinjam-meminjam kitab ini terdapat minal i'anah, terdapat perbuatan membantu atau menolong saudara yang tidak bisa memiliki kitab. Terutama kalau belajar di pondok pesantren, kadang-kadang kitab kita ini bisa dipakai oleh santri walaupun kita sudah tua, ya kan? Karena kitab agama itu rata-rata
Sama, cuman beda cetakan atau beda tahun pembuatan aja, tahun pencetakannya. Riyadhus Shalihin ya sama dari dulu sampai sekarang. Mungkin kertasnya dulu masih kertas kuning yang buram, sekarang kertasnya putih halus. Mungkin tulisannya dulu ketikannya masih putus-putus kitab zaman dulu, sekarang tulisannya bagus. Saya masih punya, Pak, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat Kamus Munawir yang biru itu. Kalau putra putri panjenengan mondok mesti diharuskan punya Kamus Munawir, bukan hanya Kamus Mahmud Yunus. Kamus Munawir itu kamus bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya masih punya yang tulisan tangan. Dulu saya beli 16.000. Bukan, 13.000. Saya pun membelinya itu sudah bekas. Karena waktu itu barunya sekitar 36.000 kalau tidak salah. Saya beli kalau 16.000 ya 13.000. Itu masih tulisan apa? Tangan zaman dahulu. Belum tulisan komputer seperti yang sekarang. Tapi menurut saya masih tergambarkan, ya, tulisan tangan itu. Jadi artinya apa yang kita baca dari kitab yang tulisan tangan itu masih tergambar, ya, dibandingkan kitab yang tulisan komputer. Apa yang tulisan tangan dulu sering kita baca, akhirnya kita sedikit tahu, ya, sampai bentuk-bentuk tulisannya masih ingat gitu. Masya Allah, ya, masih tulisan tangan. Alal ilmi, membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu dengan kita meminjamkannya. Jadi yang lebih utama apa? Para jamaah, yang lebih utama meminjamkan kitab yang kita miliki. Tapi harus siap kitab itu tidak dikembalikan, walaupun akadnya pinjam. Karena memang pada golibnya, pada kebanyakannya, orang yang meminjam kitab itu biasanya berat untuk mengembalikannya. Padahal harusnya dia mengembalikan kalau sudah selesai dia manfaatkan kitab itu. Sudah dia pakai, sudah dia gunakan untuk belajar. Ma'ama fi mutlaqil ariyati minal fadli wal ajri. Bersamaan dengan orang yang meminjamkan barangnya itu secara mutlak, dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala, ya toh? Kita meminjamkan motor kita kepada saudara kita yang motornya rusak atau tidak punya rusak, dapat pahala tidak, para jemaah? Dapat pahala. Apalagi kita berikan motor itu. Beberapa tahun yang lalu ada salah seorang ustadz, beliau guru di sebuah pondok pesantren, istrinya mengajar MTS, dia juga mengajar di pondok pesantren. Tiba-tiba ketika beliau mendatangi pasiennya, karena beliau selain mengajar itu punya keahlian, yaitu membekam, mengakupuntur dan pengobatan tradisional, ya, pengobatan alternatif. Ketika beliau sedang membekam, tidak berapa lama, biasanya itu dia sering nengok sepedanya. Tiba-tiba sepedanya raib, hilang, dicuri orang. Terus saya membuka istilahnya pengumuman. Di antaranya teman-teman dari Al-Ghafar, Abu Askar dan seterusnya. Beliau membaca itu, Ustaz, ini ada jamaah kita yang pengen nyumbang. Akhirnya ini ada seorang akhwat dari Singosari kalau tidak salah, ya, menyumbang satu buah sepeda motor yang masih baru tapi belum pernah dipakai kayaknya. Jadi masih plastikan. Masya Allah. Sampai sekarang masih dibuat ngajar, insya Allah barokahnya terus itu. Ya, ngajar santri, ngajar madrasah, untuk ngantar istrinya ngajar SMP, MTS, ya. Dan juga untuk beliau ini, Masya Allah, beliau ini saya katakan ahli bekam karena beliau mengajar, membuka kursus bekam di Pare itu. Dan tidak pernah memberi tarif. Jadi dikasih berapapun mau. Dikasih 10.000 aja tetap datang. Tidak dikasih pun tidak apa-apa. Bahkan kalau ada santri mau belajar gratis, monggo silakan di sini. Bapak di sini masih banyak yang kosong, ya, insyaallah. Jadi gratis kadang-kadang, ya. Ya, silakan ya. Yang belum sholat tahiyatul masjid dulu, kalau sudah silakan langsung duduk. Insyaallah. Monggo ngopi-ngopi. Loh, kok gak ngopi? Ya, insyaallah, ya. Jadi sunnahnya adalah meminjamkan kitab. Karena secara mutlak, ya, bahwa orang meminjami sesuatu itu ada keutamaannya dan ada pahalanya. Apalagi yang dipinjamkan itu kitab yang berisi ilmu, ya. Wong kita meminjamkan HP, meminjamkan pulpen aja ada manfaatnya, ada keutamaannya, ada pahalanya. Apalagi kita meminjamkan kitab yang kita miliki. Bapak dulu misalnya pernah ngaji Bukhari di Sahne. Bukhari masih zaman dulu, ya.
ngaji Bukhari. Jadi kemudian setelah itu lama tidak ngaji, tiba-tiba ada keponakannya pengen ngaji Bukhari, terus dipinjamkan, itu dapat pahala. Daripada di rumah ya, kitabnya berdebu, jarang dibaca atau mungkin sudah lama tidak dibaca, lebih baik dipinjamkan, tapi juga harus ditulis ya, akadnya kapan dipinjamkan, kapan akan dikembalikan, begitu. Dan yang meminjam atau sekarang ini bapak-bapak atau ibu-ibu ya, para ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, yang pernah meminjam dan sekarang buku orang ada di rumah panjenengan segera dikembalikan. Ya, nanti pulang dari pengajian ini dimasukkan tas, nanti supaya kalau kita pas keluar segera kita kembalikan. Ya. Walaupun sudah lama tidak mengapa, karena memang tuntunan agama kalau kita pinjam akadnya maka harus mengembalikan, hukumnya wajib mengembalikannya. Ya, taib kemudian beliau mengatakan, wa qala rajulun, berkata seorang laki-laki, li abil atahiyati, kepada Abul Atahiyah rahimahullah. Ada seorang laki-laki mengatakan kepada Abul Atahiyah, seorang ulama, airni kitabak, wahai Abul Atahiyah, pinjamkanlah kepadaku kitabmu, saya ingin meminjam kitabmu. Biasanya ulama itu banyak kitabnya ya kan, kalau orang biasa kitabnya sedikit, kalau ulama banyak kitabnya. Faqala, maka beliau berkata, inni akrahu dzalik, sesungguhnya aku benci itu, saya tidak suka meminjamkan kitab. Kata Imam Abul Atahiyah, memang para salaf dahulu memang sebagiannya memakruhkan meminjamkan kitab, sudah kita bahas tadi ya. Sebagiannya mensunahkan, dan ini yang paling banyak, sebagian memakruhkan. Karena pada umumnya kitab itu kalau dipinjam tidak dikembalikan. Ada beberapa kitab saya ketika saya ke Saudi Arabia, pulang itu masih belum dikembalikan, tapi saya perhatikan dibuat mengajar, saya biarkan sudah. Makanya saya itu kalau beli kitab rata-rata 2 Pak. Jadi saya Riyadhus Shalihin bukan punya 2, mungkin 4 saya punya Riyadhus Shalihin. Jadi punya 4 kitab. Sarahnya Syekh Utsaimin punya, sarahnya Syekh Salim punya, matannya punya, bahkan dulu saya punya terjemahannya 2. Enggak tahu, terjemahannya 2 yang Arabnya 4. Kenapa demikian Pak Jamaah? Kadang-kadang kita ngaji dengan satu guru, itu misalnya saya belajar di Makassar, lupa tidak bawa kitab, masa pulang ke Jawa yang ngambil kitab? Akhirnya beli lagi di mana? Di Makassar. Di Saudi Arabia, buat apa bawa kitab ke Saudi Pak? Nguyai segoro, ya ta? Akhirnya di sana beli lagi, karena kitab dari Timur Tengah itu biasanya lebih bagus apa cetakannya, gitu lah. Kualitas apa covernya juga lebih bagus, sampulnya, kitabnya juga begitu. Jadi akhirnya punya beberapa apa kitab. Dan kadang-kadang guru-guru kami menghadiahi kami kitab, gitu. Kadang-kadang begitu. Ulama-ulama biasanya memberikan hadiah kepada murid-muridnya kitab. Jadi kalau mau belajar kitab apa nanti dibelikan oleh syekhnya. Tayyib. Tapi jangan kemudian ke rumah saya pinjam kitab semua lah ya. Itu cerita saja ya. Jadi saya termasuk yang memakruhkan saya. Dulu saya pinjami karena tidak kembali, saya sekarang hanya boleh difotokopi langsung dikembalikan. Memakruhkan karena saya butuh ya nanti situ tidak dipakai, gini kita memakai setiap hari, nanti kita tidak bisa mengajar kalau kitabnya tidak ada. Baik. Inni akrahu dzalik, kata Imam Abul Atahiyah, aku benci itu, aku tidak suka, aku memakruhkan itu. Dan boleh memakruhkan, itu ulama salaf ini. Faqala, maka kemudian beliau berkata, ama alimta, kata laki-laki itu, tidakkah kamu pernah tahu, annal makarima, sungguhnya hal-hal yang mulia itu, mausulatun bil makarih, sesuatu yang mulia itu, hal-hal yang mulia itu biasanya berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang tidak disukai. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan, dia akan mengalami hal-hal yang tidak disukai. Yang tidak disukai apa? Meminjamkan kitab. Yang mulia apa? Dapat pahala, dapat kebaikan dari Allah, dapat keutamaan, kan begitu. Apa yang terjadi setelah disampaikan hujah yang demikian? Fa'arahu, maka Imam Abul Atahiyah meminjami laki-laki itu kitab. Karena disampaikan bahwa kadang-kadang hal-hal yang mulia itu didapatkan dengan hal-hal yang dibenci. Contoh ya,
Seorang ingin baca kitab, ingin bisa membaca kitab dengan lancar, ingin bisa bahasa Arab dengan lancar. Kadang-kadang dia harus mengalami fase-fase di mana di fase-fase kehidupannya itu dia tidak suka. Harus menghafal, harus duduk berjam-jam belajar dengan gurunya. Kadang-kadang dimarahi oleh gurunya, ya, ditegur oleh gurunya. Kadang-kadang diberi tugas yang berat-berat. Kadang-kadang tidak bisa, jadi tidak berlibur. Kadang-kadang anak-anak pondok-pondok pesantren itu beberapa itu kadang-kadang kalau anak sekolah umum libur 1 bulan, anak pondok pesantren kadang-kadang hanya libur 3-4 hari. Kenapa? Karena ada daurah-daurah yang mereka merasa sayang untuk meninggalkannya. Kadang-kadang begitu, Pak. Beberapa anak saya itu jarang pulang. Kenapa? Bi nggak pulang, Bi. Kenapa? Ada daurah katanya. Eman-eman kalau meninggalkan sama daurah. Karena di daurah-daurah atau diklat-diklat itu biasanya diselesaikan kitab-kitab besar dalam waktu yang singkat, gitu lah. Kalau biasanya selesai 1 tahun, bisa selesai dalam 1 daurah hanya 2, 3, 4 hari saja. Taib. Maka beliau akhirnya meminjamkannya. Wa kataba Syafi'i, Imam Syafi'i menulis surat ila Muhammad ibn al-Hasan, kepada Muhammad bin al-Hasan. Apa kata beliau kepada Muhammad bin al-Hasan? Ya dzalladzi lam tara aina man ra'ahu mithlahu. Ya dzalladzi, wahai orang yang lam tara ainu man, belum pernah matanya seseorang itu melihat, ra'ahu, melihat kepadanya, mithlahu, yang semisal dengannya. Maksudnya adalah ada orang itu baiknya belum pernah diketahui oleh orang. Ada orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang orang itu belum pernah melihat orang seperti itu, jarang dilihat. Kan kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Baik hati, suka meminjami, suka memberi, suka membantu. Kadang-kadang jarang dilihat orang yang seperti itu. Al-ilmu, ilmu, ya'ba ahluhu, pemilik ilmu itu enggan an yamna'uhu, untuk menghalangi ilmu, ahlahu, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Misalnya bapak-bapak belajar, saya juga belajar. Ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah, ya, dan ilmu itu dulunya kita pelajari dari guru kita melalui kitab, jadi perantaranya adalah kitab atau buku, maka kita tidak akan menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu juga seperti kita dengan kita meminjamkan buku kita kepadanya, bahkan kadang-kadang membelikan. Makanya beberapa ulama, saya terus terang ya, di Mekah itu kebanyakan di Mekah, tapi secara umum di Saudi Arabia, tapi kebanyakan ulama-ulama Mekah itu suka memberi hadiah kitab. Itu apa kira-kira apa faidahnya, Pak? Kalau saya misalkan kitab ini ya, katakanlah misalnya harganya 100.000 ya. Kalau saya menghadiahkan kepada panjenengan uang 100.000, bisa jadi untuk makan habis ya. Kalau kitab ini bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa kita wariskan. Saya itu, Pak, ngaji Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, 15 jilid ya. Itu kitabnya dikasih oleh Syekh. Padahal yang cetakan Saudi Arabia Riyadh itu harganya sekitar 5 juta 6 juta. Itu dikasih. Syekh bawa mobil, kemudian buka bagasi sedannya, namanya Syekh Dr. Hamud As-Subai'i namanya. Dia manggil saya, sana kan kalau manggil kan Ustadz tuh bukan Ustadz, Syekh Muhammad Yusron, saya panggil gitu. Kalau di sini Ustadz Muhammad Yusron, Ta'al katanya. Aku dengar kamu mau ngaji, kata guru saya. Aku dengar kamu mau mengaji, mau belajar kitab Fathul Bari. Benar, saya mau ikut. Waktu itu saya baru datang di sebuah kota. Saya mau ikut, Taib, sini. Diajak ke mobilnya, dibukakan bagasinya, sudah dibawakan Fathul Bari. Harganya sekitar berapa? 5-6 juta kalau yang cetakan bagus, mahal. Kalau cetakan biasa memang agak murah. Sampai sekarang saya bawa ke Indonesia. Padahal saya sudah punya cetakan Mesir yang separuh harganya. Harganya 3 jutaan atau 2,5 juta lah kurang lebih. Akhirnya saya punya Fathul Bari 2 pada zaman. Nah, seperti itu ulama-ulama. Coba sudah bertahan berapa tahun sejak saya belajar, Pak, sampai sekarang ini. Dan nanti bisa diwarisi oleh anak-anak saya. Itu hikmahnya apa? Meminjami kitab atau memberi
kitab, memberikan kitab kepada orang lain, entah dengan membelikan atau kita punya kitab berlebih kita berikan kepada orang lain. Itu kebiasaan para ulama seperti itu. Dan saya anjurkan ya, teman-teman muda, adik-adik, kalau bisa sekolah di Timur Tengah ya, di Saudi Arabia, di Mesir, di Yaman, dan di kota-kota yang lain, di negara-negara yang lain. Tapi saya anjurkan sekolah di Makkah Al-Mukarramah. Itu bahwa nanti insya Allah kitabnya lebih banyak lagi. Jadi biasanya mahasiswa UIM, Universitas Islam Madinah itu kalau liburan mereka ke Mekah cari kitab. Ya. Jadi panjenengan kalau di Mekah, kuliah di Mekah itu, insya Allah kitabnya banyak karena di sana banyak ulama-ulama itu yang membagi-bagi kitab, membagi-bagikan kitab yang masih baru-baru, dan itu bukan sedikit, Pak. Jadi misalnya kita bawa sedan kita penuh isinya. Jadi belakang itu penuh, bagasi penuh kitab. Itu para ulama kalau membagi-bagi kitab, karena mereka tahu kitab itu akan dipelajari minimal dan dibaca, apalagi kalau diamalkan, apalagi dia punya murid, punya santri, dibaca santri-santrinya, maka kitab itu akan berfaedah dalam kehidupan dia. Kalau yang memberi, yang menghadiahkan kitab itu meninggal dunia, fa insya Allah pahalanya terus akan apa? Mengalir ya. Jelas ini para jemaah? Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wayan bagi dan selayaknya atau seyogianya lil musta'iri, kepada seorang yang meminjam kitab, an yashkura lil mu'ir, hendaknya dia berterima kasih kepada yang meminjaminya, dzalika hal itu, wa yajziyahu, dan hendaknya dia membalas orang yang meminjaminya khairan dengan balasan yang lebih baik, wala yutila muqamahu, dan hendaknya dia tidak memperpanjang muqamahu, kesempatan dia, indahu, di sisinya, min ghairi hajatin, dengan tanpa hajat. Jadi kesempatan dia meminjam itu jangan dipanjang-panjangkan. Maksudnya kalau hanya dipinjami 3 tahun, selesai 3 tahun kembalikan. Jangan kita perpanjang, kitab itu ada di sisi kita. Karena kadang-kadang kita tidak pelajari lagi, kita biarkan kitab itu ada di rak lemari kita atau ada di almari kita. Maka kita kembalikan. Bisa jadi setelah dikembalikan ada orang lain yang bisa meminjamnya. Bal yarudduhu, bahkan seharusnya orang yang meminjam kitab itu mengembalikannya. Idza qada hajatahu, apabila dia telah menyelesaikan kebutuhannya terhadap kitab itu, dikembalikan. Wala yahbisuhu, dan jangan sekali-kali dia menahan kitab itu, tidak mengembalikannya. Idza talabahul malik, terutama ketika pemiliknya meminta kembali kitabnya. Jadi ketika pemilik kitab itu meminta kembali kitabnya, jangan dia apa? Jangan ditunda-tunda, segera dikembalikan. Jelas ini ya. Nah, kadang-kadang sebagian dari kita sudah tahu pemiliknya meminta agar dikembalikan, dia tetap tidak mau mengembalikan, padahal tahu kitab itu bukan miliknya. Sudah kita bahas tadi, segera dikembalikan. Kalau di rumah kita ada kitab orang lain dan kita tahu pemiliknya, segera dikembalikan. Kalau pemiliknya sudah meninggal dunia, kembalikan kepada ahli warisnya. Jadi jangan ditahan di rumah kita. Awistaghna anhu, atau dia sedang membutuhkan. Jadi baik dia meminta kembali kitabnya ya, atau dia sedang butuh, maka kembalikan. Jangan ditahan di rumah kita. Itu namanya apa? Dolim, tidak boleh ya. Dolim itu dilarang dalam agama. Perbuatan kedoliman itu diantaranya adalah ketika kita meminjam sesuatu, apalagi itu kitab, kita tahan di rumah kita. Kemudian wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan an yuslihahu, untuk peminjam kitab itu memperbaiki kondisi kitab, bi ghairi idzni sahibihi, dengan tanpa izin dari pemiliknya. Jadi misalkan kitabnya di sini terlihat apa, agak sobek, mau dilem atau mau dikasih apa ya biasanya? Selotip, isolasi, lakban, harus izin. Tidak boleh kita langsung apa melakukannya. Jelas ya? Izin dulu. Izin dulu. Walaupun yang membuat sobek kitab itu kita, tapi tetap kita harus izin.
Kalau kita mau perbaiki harus izin. Itu adabnya begitu para jemaah. Termasuk motor misalnya. Motor ya rusak ketika kita pinjam di rumah kita. Kalau kita mau bawa ke bengkel harus izin. Kenapa? Kadang-kadang motor itu punya bengkel langganan sudah tahu apa kerusakan motor itu, Pak. Kalau dibawa di bengkel lain kadang-kadang diutak-utak malah tambah apa? Parah gitu loh. Itu harus izin, Pak. Ini adab loh, ini kita belajar adab ya. Kadang-kadang kan kita kurang memperhatikan itu, kecuali cuman tambal ban ya. Itu mungkin lah, tapi tetap kita sebaiknya izin. Ini bannya bocor, saya tambalkan di mana? Nanti saya yang bayari gitu. Oh, di sana loh langganan saya. Karena ada beberapa penambal ban kadang-kadang itu kurang apa? Bagus dalam menambal kan gitu. Dan pemilik motor itu lebih tahu tentang kondisi motornya dibandingkan apa? Kita yang pinjam. Ini adab-adab yang dalam Islam itu dibahas loh. Kita kadang-kadang kan mungkin tidak sampai sejauh itu ya. Kita tidak sampai berpikir sejauh itu, tapi dalam Islam dibahas para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhassihi, dan tidak boleh orang yang meminjam kitab memberikan catatan pinggir di kitab tersebut. Dibicarakan catatan. Tidak boleh, harus seizin siapa? Yang punya. Jadi seperti panjenengan kalau lihat kitab saya ini banyak catatannya, Pak. Nah, inilah. Ini yang biru-biru ini catatan saya. Ya, inilah ya. Jadi catatannya seperti itu, yang biru-biru ini. Ini kalau panjenengan pinjam kitab saya tidak boleh tiba-tiba dikasih catatan ya, harus izin. Nah, jadi harus izin dulu. Kalau pinjam ya dipakai saja. Kalau ingin mencatat, catatlah di buku catatan atau buku tulis ya. Jangan mencatat di mana? Di kitabnya orang yang sedang kita pinjam kitabnya. Itu namanya tidak punya adab ya. Misalnya kita pinjam motor, kita sekolot apa? Kasih apa? Tempelan-tempelan. Di apa namanya itu? Stikerkan ya. Nah, atau kita cat sendiri misalnya. Ya tidak boleh para jamaah. Harus seizin pemilik kendaraan itu ya. Kemudian wala yaktubu syai'an fi bayadhi fawatihihi, dan tidak menulis sesuatu apapun di tempat-tempat putih yang masih ya terbuka di kitab itu. Kan kitab itu biasanya kalau tidak ada catatannya kan masih bersih seperti ini. Sebagian kitab saya ada yang ini belum ada, tidak ada catatannya ya toh? Bersih toh. Nah, tidak boleh tiba-tiba di tempat-tempat yang bersih itu kita mencoret-coret di situ, tidak boleh ya. Tidak diperkenankan para jamaah ya. Harus seizin siapa? Pemilik kitab ya. Karena kita hanya meminjamnya. Au khawatimihi, tidak pada pembuka kitab maupun di belakang-belakang halaman belakang kitab. Illa idza alima ridha sahibihi, kecuali jika dia mengetahui bahwasanya pemiliknya ridho terhadap perbuatan itu. Misalnya begini, kalau kamu nanti ngaji Mas, itu silakan, gak apa-apa, ditulisi terjemahannya gitu. Maka kita berarti apa? Silakan menulis. Karena pemiliknya ingin tahu terjemahannya misalnya ya, kan kitab itu kan kadang-kadang kosong, belum ada terjemahannya. Taib. Wa huwa kama yaktubuhul muhadditsu, dan itu sebagaimana seorang ahli hadis menuliskan sesuatu ala juz'in, di atas satu bagian, sami'ahu yang dia mendengarnya, au katabahu atau dia menulisnya, wala yusawwiduhu, dan tidak boleh dia menulis sekali lagi. Jadi misalnya begini, ada ahli hadis ya, ada seorang ahli hadis mengambil riwayat hadis dari gurunya. Riwayatnya itu hanya satu kali, dia mendengar seperti ini satu kali. Tidak boleh tiba-tiba kita mendengar dari guru kita yang lain kita tulis di bawahnya, tidak boleh. Kenapa? Karena hadis itu berbeda-beda, riwayat dari guru ini dari guru ini. Misalnya ya, riwayat Bukhari kadang-kadang lafadznya berbeda, redaksinya berbeda dengan riwayat siapa? Muslim. Walaupun ada kesamaan dalam makna, tapi isi lafadznya, redaksinya, matanya berbeda. Maka tidak boleh sembarangan kita menuliskan sesuatu di dalam kitab. Harus seizin yang memiliki apa? Kitab. Wala yu'iruhu ghairahu, dan tidak boleh orang yang meminjam kitab meminjamkan kitab itu kepada orang yang lain lagi. Tidak boleh. Jadi misalkan saya pinjam motornya Pak Abu Aska saya pakai, lalu di jalan ketemu teman saya,
terus pinjam motor itu tidak boleh, harus saya izin dulu kepada Abu Aska. Jadi apa yang kita pinjam dari orang lain tidak boleh kita pinjamkan ke orang yang ketiga, pihak yang ketiga. Harus ada izin pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja pemilik kitab itu atau pemilik kendaraan itu dia meminjamkan kepada kita karena teman lama, ya kan? Atau sahabat dekat, teman kecil, teman main kecil. Tapi ke orang-orang lain kan tidak dikenal. Maka tidak diperkenankan sembarangan kita meminjamkan milik orang lain yang kita pinjam. Harus seizin. Contoh lagi misalkan para jamaah, bapak ibu jadi pegawai negeri atau karyawan, biasanya kan dipinjami apa? Motor perusahaan, motor dari kantor, ya kan? Mobil dari perusahaan, mobil dari kantor. Itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Karena dia akadnya hanya kita yang memakai untuk apa? Transportasi pulang balik, PP, pulang pergi kita ke kantor kita, ke perusahaan kita, ke pabrik yang kita bekerja di pabrik tersebut. Maka tidak boleh kita meminjamkan kepada orang lain kecuali dengan seizin pimpinan kantor kalau kita kerja di kantor atau perusahaan tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala yuwaddi'uhu li ghairi daruratin, dan tidak boleh dia menitipkan kitab itu kepada orang lain tanpa ada kebutuhan yang darurat. Kebutuhan darurat bagaimana? Misalkan saya mau masuk ke kamar mandi, kemudian kitab kan tidak mungkin saya bawa ke kamar mandi, daripada saya taruh di luar hilang, saya titip kepada seorang. Boleh tidak para jemaah? Boleh, itu darurat. Paham ya? Saya mau kamar mandi, ya ta? Sedangkan ini bukan masjid, misalkan ini terminal, saya lagi bawa kitab, ya ta? Tidak mungkin saya bawa ke kamar mandi. Maka ada orang di luar, saya titip, Pak, titip benar ya kitab saya misalnya. Padahal itu kitab kita pinjam dari orang lain, bukan kitab kita sendiri. Itu asalnya tidak boleh kita titipkan kepada orang lain kecuali darurat. Kecuali darurat. Haitsu yajuzu syar'an, di mana kondisi darurat itu diperbolehkan secara syariat. Karena memang darurat ya. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh, harus kita yang membawanya atau yang menyimpannya atau yang menjaganya. Wala yansakhu minhu, dan tidak boleh seorang menyalin minhu dari kitab yang dipinjamnya bi ghairi idzni sahibihi, dengan tanpa izin pemiliknya. Jadi menyalin saja tidak boleh. Ini mungkin kalau di zaman sekarang ini orang kok bisa ya tidak boleh ya. Karena begini para jemaah, di zaman dahulu harga kitab itu mahal sekali. Harga kitab itu apa? Mahal sekali. Kadang beli kitab itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa membeli. Sekarang pun masih banyak kitab-kitab yang harganya mahal. Yang kadang-kadang sebagian dari kita kan, panjenengan ada yang punya Fathul Bari? Ya, mahal berapa di sini harganya? Lah ya 5.800.000. Kan mahal, Pak. Ya tak, mahal, dan jarang orang punya. Seandainya punya duit pun itu kadang-kadang berat untuk beli kitab. Kalau beli motor tidak berat, beli HP tidak berat, tapi beli kitab berat. Nah, kalau kita mau pinjam untuk disalin harus pinjam saja izin, apalagi menyalin harus izin. Sebab kalau disalin Pak, itu risiko rusak lebih tinggi gitu loh. Apalagi zaman dulu pakai tinta yang dicelup itu loh. Takutnya apa? Ketetesan, ya. Kan kita mau menyalin Pak, ya. Kalau baca kan cuman begini aja, kalau nyalin kan kadang-kadang ya kena tindih, kena apa dan seterusnya ya. Maka harus izin, apalagi harganya mahal. Mungkin aja pemiliknya tidak ridho, misalnya disalin ya, tidak ridho. Makanya jangan para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan memaksakan diri kecuali dengan izinnya. Wa in kanal kitabu, dan ini mungkin kalau di zaman sekarang sepertinya sudah tidak berlaku, tapi ketika saya masih mondok sama bapak-bapak, mungkin yang dulu pernah mondok di pesantren ya, yang usianya seusia saya atau di atas, saya sekarang 51 tahun. Di zaman saya dulu masih mondok, itu menyalin kitab itu biasa, hal yang biasa. Karena dulu kita tidak bisa membeli apa? Kitab. Rata-rata kitab yang saya punya waktu dulu saya masih mondok itu, waktu kita masih anak-anak itu salinan semuanya. Jadi kita belum bisa membeli kitab yang asli dulu. Baru setelah itu beli kitab sedikit demi sedikit gitu. Jadi nyalin Pak, nulis. Jadi kita pinjam
teman yang punya kitab kita salin. Dan itu satu kelas yang punya kitab kadang-kadang hanya satu, kadang-kadang tidak ada yang punya, kiainya yang punya, ustadznya yang punya. Jadi satu kelas tidak ada yang punya kitab, itu pernah itu. Dan itu sering. Belum bisa beli Pak, zaman dahulu loh, bukan zaman sekarang gitu loh. Zaman dahulu bayar pondok saja, ya kitab kadang-kadang berat. Saya dulu mondok kadang-kadang ada yang gratis, ada yang bayar. Bayar cuma 20.000 aja kadang-kadang nunggak Pak, zaman dahulu loh ya. Zaman dahulu. Apalagi beli kitab. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, fa in kanal kitabu waqfan, jika kitab yang kita pinjam itu kitab wakaf. Seperti di belakang saya kira itu wakaf itu ya, belakangnya. Jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu punya kitab diwakafkan ke Masjid Al-Ghafar MAG. Maka itu kitab wakaf. Jika kitab yang kita pinjam itu wakaf, pemberian dari orang untuk masjid atau untuk pesantren atau madrasah, ala man yantafi'u bihi, kepada siapapun yang mau mengambil manfaat pada kitab itu, ghairu muayyanin, dan yang diperbolehkan mengambil manfaat itu tidak ditentukan, fala ba'sa, maka tidak mengapa bin naskhi minhu, untuk seseorang menyalin dari kitab yang diwakafkan itu, mal ihtiyati, disertai dengan tetap berhati-hati menjaganya. Jadi kitab-kitab yang di belakang itu kalau wakaf, panjenengan boleh pinjam untuk disalin ya, tapi harus menjaga. Itu. Wala bi islahihi, dan tidak boleh dia memperbaiki apa yang ada di kitab itu, mimman huwa ahlun lidzalika, dari seorang yang dia memang menguasai hal itu. Jadi walaupun dia menguasai untuk memperbaiki satu kitab, itu harus seizin ya, pemilik kitab atau seizin siapa yang diwakafi kitab. Seperti takmir masjid ini, Masjid Al-Ghafar ini, misalkan ada takmirnya, ada orang yang bisa memperbaiki. Misalnya saya bisa memperbaiki kitab, saya itu bisa Pak, jilid-jilid kitab ini bisa. Ustadz Abdul Hamid juga bisa itu. Tanya aja kalau enggak beliau. Beliau pernah kerja di penjilitan itu. Jadi jilid-jilid kitab ini kita bisa Pak. Ya. Saya biasanya jilid-jilid sendiri itu. Bisa ini. Ada caranya Pak. Santri-santri dulu bisa ini rata-rata. Ya nanti ini ya. Ini nanti dikopi dulu Pak. Ada apa namanya, tukang kopi itu. Kalau dulu zaman dulu belum dikopi, ditulis pakai tangan Pak. Inilah tulisan inilah. Itu pakai tangan itu. Pakai kaligrafi itu. Jadi pakai kaligrafi. Tintanya tinta itu yang apa, emas itu, tinta emas ini apa, yang spidol yang tintanya emas itu, yang permanen itu, ya untuk nulis itu. Terus kemudian dicetak seperti ini saya dulu kok bisa, kakek saya pintar, saya diajari dulu. Jadi kakek saya itu semua kitabnya itu dulu, kitab-kitab dulu itu dijilid pakai jilidan tebal ini seperti ini lah, dikasih hardcover itu. Akhirnya saya bisa. Ustadz Abdul Hamid juga pintar, tanya aja kalau nggak percaya. Beliau pintar itu, jilid-jilid itu rapi itu. Kitab-kitab itu dijilid sendiri ya. Kemarin teman saya ini apa namanya, biasanya kan ke apa namanya penjilitan ya. Ini saya jilid sendiri, gede-gede. Oh bisa ini, bisa belajar semua hal di dunia ini bisa kita kerjakan kalau kita mempelajarinya itu para jemaah. Kalau kita tidak belajar ya tidak bisa. Bapak-bapak kan ada yang bisa komputer, memperbaiki HP, kok bisa? Padahal ini rumit sekali ya, belajar. Dengan belajar kita akan bisa berjamaah. Syekh Al-Albani itu tukang jam, bisa memperbaiki apa? Jam ya, Masya Allah. Beberapa ustadz tuh bisa memperbaiki laptop Pak. Jadi canggih dia, jadi ngerti kalau laptop rusak itu perbaiki. Saya pernah laptop saya diperbaiki oleh seorang ustadz. Jadi dia guru tapi dia bisa apa? Memperbaiki laptop. Ya, itu namanya keahlian, belajar ya. Taib. Walaupun kita ahli, harus seizin ya orang yang diwakafi atau seizin pemilik kitab ketika kita mau memperbaiki kitab itu. Tidak boleh langsung kita perbaiki jika kita melihat ada kerusakannya. Wa hasuna an yasta'dina an-nadhira fihi, dan yang lebih bagus orang yang melihat ada kerusakan padanya itu meminta izin ketika dia ingin memperbaikinya. Wa idza nasakha minhu, dan apabila dia ingin menyalin dari kitab itu, kitab wakaf yang dipinjamnya itu, biidzni sahibihi, dengan seizin pemilik kitabnya, au nadhirihi, atau nadhirnya. Nadhir itu orang yang menerima wakaf, seperti takmir di sini ya. Orang yang melihat di sini maksudnya nadhir yang menerima wakaf.
fala yaktubu minhu, maka tidak boleh ya, dia menulis dari kitab itu. Wal qirtasu fi batnihi, sedangkan kertas yang digunakan untuk menyalin diletakkan pada punggung kitabnya atau perut kitabnya. Misalkan ini kertas ya, jadi misalkan ini kertas, saya mau menyalin, tidak boleh ketika saya menyalin saya letakkan di sini Pak, kemudian saya menyalin, paham nggak? Tidak boleh. Ini namanya apa? Diberat, nanti akan apa? Membekas di sini. Apalagi kalau tinta apa namanya kita ini kadang-kadang blobor atau apa, tidak boleh. Harus kita letakkan di luarnya, di luar kitab. Jadi tidak boleh di atasnya pas gini. Kadang-kadang kan kita begitu, kadang-kadang pinjam tapi kita tidak menjaganya. Jadi seperti itu sampai di zaman para salaf sudah diatur dalam meminjam kitab. Au ala kitabatihi, atau tidak boleh kertas itu diletakkan di atas tulisannya. Wala yadhul mahbarata alaihi, dan tidak boleh meletakkan tempat tinta di atas kitab yang kita pinjam. Tempat tinta tahu ya? Dawat dulu namanya, tempat tinta. Kalau anak-anak sekarang tidak tahu tempat tinta. Jadi dulu tinta itu kotak hitam ya, buatan Cina biasanya. Itu digosok dulu di lantai sampai seperti bubuk, nanti dimasukkan di situ, kasih air sedikit, sambil diaduk untuk nulis. Kami dulu menulisnya begitu. Belum ada pulpen seperti ini, belum ada. Makanya anak-anak santri dahulu tulisannya Arabnya bagus-bagus. Santri sekarang tulisan Arabnya seperti dokter ya. Seperti dokter. Yang bisa membaca hanya apotek. Iya. Yang bisa membaca hanya apotek, Kak. Ini saya mau jujur aja ya. Jadi melihat tulisan santri sekarang ini membuat mata itu sakit, Pak. Bener, Pak. Ya ini santri sekarang ini. Jadi santri sekarang. Apalagi kalau santri saya suruh menulis di papan tulis putih pakai spidol, tambah sakit mata kita, Pak. Wong di buku aja tulisannya seperti itu. Ya, Masya Allah tabarakallah. Makanya di beberapa pesantren dikasih pelajaran khot, namanya khot Arabi. Ya, tulisan khot Arabi, kaligrafi Arab. Nanti belajar naskhi, belajar riq'i, dan belajar yang lainnya. Minimal naskhi dan riq'i itu bisa menulisnya. Jadi belajar, ada ilmunya, dipelajari, Pak. Jadi membuat fa dengan qaf itu beda lah. Kalau fa itu perutnya apa? Datar dan pas pada garis. Kalau qaf perutnya seperti perutnya nun. Jadi perutnya nun ya. Nun, qaf, sin, shin, shad, kemudian dot ya. Itu semua perutnya sama, Pak. Termasuk lam, itu perutnya bawah itu sama. Jadi begitu. Nulis itu ada ilmunya. Jadi seperti itu, ya. Tidak boleh meletakkan kertas yang digunakan untuk menyalin pada tulisannya. Wala yadhul mahbarata alaihi, dan tidak meletakkan tempat tinta di atas kitab yang kita pinjam. Wala yamurru bil qalamil mamdudi fawqa kitabatihi, dan tidak boleh ya, yamurru bil qalami, dia melewatkan pulpen atau pena yang dibawanya, pena yang pennya itu menjulur fawqa kitabatihi, di atas tulisannya. Jadi seperti ini ya. Kalau zaman dahulu ya, kitab seperti ini, kemudian ini penanya misalnya, lancipnya di sini. Kan saya celupkan dulu. Tidak boleh pena ini dijulurkan pada kitab ini. Kawatesnya menetes. Gitu. Jadi di sini penanya, ya boleh diletakkan di sini. Nanti menetes. Gitu. Sampai seperti itu ya. Ulama-ulama dahulu. Kira-kira ini kalau dipraktekkan bagus apa tidak? Bagus. Mendidik apa, Pak? Kehati-hatian, amanah, ya, kejujuran, ya, tidak merusak milik orang lain. Sekarang kan ya Allah tabarakallah, orang kadang-kadang, mohon maaf loh Bapak Ibu ya, kalau kita sedang pergi ke masjid atau pengajian atau Jumatan misalnya Bapak, jangan menginjak-injak sandalnya orang. Kadang-kadang kan kita injak-injak sandalnya orang. Akhirnya sandalnya orang putus atau minimal kotor, ya. Kadang-kadang begitu, Pak. Jangan. Ya. Yang parah lagi ya, kalau pakai sandal tidak dilihat dengan seksama, sandal orang terbawa. Ya. Saya bukan curhat ya. Saya tuh sering kehilangan sandal ketika pengajian. Apa sandalku ya apik.
Memang Pak sandal saya bukan nyombong, sandal saya bagus-bagus Pak, dibelikan jamaah. Ada yang harganya, kata anak saya itu 200-an bin, harganya mahal ini. Makanya gampang hilang le, gitu, gampang hilang. Tapi selama saya di sini nggak pernah hilang. Oh, masya Allah ini aman ini, Al-Ghaffarnya aman. Kalaupun hilang nanti saya dibelikan sama Abu Aska, insya Allah. Al-Ghaffar gitu. Loh saya Pak pernah saya hilang itu, hilang di berapa masjid itu gini kan. Monggo Pak Ustadz, kan saya tunggu dulu toh. Mungkin keliru nanti orangnya kembali, tidak kembali. Monggo Pak Ustadz ini aja dipakai. Oh tidak. Bisa jadi yang memakai sandal saya itu tidak sengaja. Kalau saya memakai sandal dia, saya sengaja. Saya bukan sandal saya kok saya pakai. Mboten, saya kira kalau nyeker, nggih dijarne, kan ditukokne sandal. Ustadz nyeker lu dijarne, Pak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kok medit men. Takmir lah. Wong kas masjid kok jamaah, gak duwite dhewe. Kau mau medit ya? Mudah-mudahan setelah saya kritik ini takmir nanti kalau Ustadz ada kehilangan sandal, bahkan bukan hanya Ustadz, jamaah kehilangan sandal Pak Abu Aska belikan Pak. Kayak Masjid Jogokarian itu. Apa saja jamaah kehilangan itu dibelikan Pak. Bagaimana kalau mengaku-ngaku? Nanti ada triknya lah. Gampang itu triknya itu. Lihat CCTV gitu saja ya. Ya, Masya Allah. Jadi sampai seperti itu Pak Rejan. Jadi dijaga, jangan sampai kita merusak kitab yang bukan milik kita, ya tahu. Wa ansada ba'duhum, sebagian dari mereka para ulama itu menggubah satu syair. Ayyuhal musta'iru, kata penyair, wahai orang yang meminjam ini dariku kitaban kitab, irdoli fihi, buatlah aku ridho pada kitabku. Mali nafsika tardo, bukan untuk dirimu yang kamu ridho. Jadi kalau kita pinjam sesuatu, buatlah orang yang memiliki apa yang kita pinjam itu ridho, bukan kita yang ridho. Ya. Jadi maksudnya apa? Kadang-kadang mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau kita ini memakai kendaraan kita, hati-hati memarkirnya, pelan-pelan menutup pintunya. Tapi kalau pinjam, betul nggak Pak? Iya. Saya kadang-kadang kaget gitu. Padahal itu loh mobilnya orang kok yo keras-keras, harusnya pelan-pelan kan gitu. Supaya tidak keras bagaimana Pak? Saya tuh belajar Pak, sampai menutup pintu itu gimana ya supaya tidak keras. Ternyata didekatkan baru dibrek gitu. Bukan dari jauh Pak, itu mesti beruak gitu. Apalagi mobil yang sudah tahun 2000-an pasti brok gitu. Kalau masih baru Pak, blek gitu aja ya. Soalnya Pak blek gitu ya. Itu kalau yang punya itu loh. Mendengar itu rasanya wong saya lo hati-hati menutupnya, saya rawat dengan baik gitu kendaraannya, ya kan para jamaah, ya itu harus hati-hati ya. Pinjam pulpen temannya ya, tak tok habis itu dibuat gini tok, yang punya itu loh Pak, ngeri di dadanya itu, ki pulpenku saya rusak nih gitu. Sampai ada kadang-kadang saya mengajar, mohon maaf ya, saya mengajar santri-santri, ini kenapa kok spidol ini bundel semuanya, senyum semuanya, kayak berani ngomong, yus gak usah ngerasani orang, saya bilang gitu. Ini pasti begini toh kalau nulis tok gitu ya, nulis itu gak usah tok, saya bilang gitu ya. Spidol yang untuk papan tulis putih itu disentuhkan pelannya sudah apa keluar, kalau tidak keluar diisi lagi Pak. Akhirnya saya suruh apa namanya ini itu lah, sama silet itu lah, saya ngeruncingin lagi. Ternyata ada sebagian guru itu kalau nulis papan tulis dok kayak ngamuk itu nulis itu. Ini jelas gak belajar khot ini. Kalau belajar khot gak begitu Pak. Orang-orang yang belajar khot tuh pelan nulis. Panjenengan tahu Syekh Utsman Toha, penulis Quran itu loh, Quran Madinah itu. Itu kalau nulis kewalam tangannya tuh kelihatan apa? Lembut sekali. Gak ada penulis khot dok gak ada Pak. Itu jelas gak belajar khot, itu jelas. Ya bener itu. Ya, penting ini disampaikan ini agar kita berhati-hatilah para jamaah ya tahu. Misalnya ada pintu masjid ini kan bukan rumah kita, ya pelan-pelan. Makanya kenapa pintu masjid itu kebanyakan kalau enggak pintu masjid, pintu kamar mandi masjid gampang rusak karena brak-brok. Kalau di rumah kan kita tegur anak kita, alon-alon gitu. Kalau di masjid ya alah duduk masjid awake dhewe. Ya ta, seperti itu. Tidak seperti itu. Rental mobil, alah duduk mobilku, jangan.
Ya kalau kita biasanya meletakkan mobil kita di tempat yang aman, tidak panas, ya kita letakkan di tempat yang aman. Walaupun itu mobil rentalan, aku kan bayar, tidak begitu Pak. Harusnya tidak seperti itu. Ya kan? Lihat joknya rental mobil kadang-kadang. Apa Pak? Ya bolong karena apa? Karena kena rokok, iya kan? Kalau mobil sendiri apa ada Pak? Meletakkan rokok di dalam mobil? Tidak ada. Mesti dirawat kalau mobilnya sendiri. Tapi kalau mobil orang lain Pak, ya sengaja dirusak, haram, itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Maka beliau mengatakan, buatlah aku ridho terhadap kitabku, bukan untuk dirimu ridho. Ya. Kemudian wa ansyadu, dan mereka pun sebagian ulama juga membuat bait-bait syair fi i'aratil kitabi, fi i'aratil kutubi, tentang meminjamkan kitab-kitab, wa man iha, dan melarang kitab-kitab itu dijadikan qita'an katsiratan, potongan-potongan yang banyak. Kemudian la yahtamiluha hadzal mukhtasar, tetapi ya bait-bait syair yang terkait kesunahan untuk meminjamkan kitab-kitab itu tidak dikandung oleh kitab yang ringkas ini. Artinya Syekh atau Imam Ibnu Jamaah tidak menuliskan bait-bait syair terkait apa? Bagaimana adab-adab meminjam apa? Kitab. Cukup dijelaskan tadi tanpa menyebutkan seluruh bait-bait syair terkait hal itu. Berarti para ulama dahulu itu sudah menasehati murid-muridnya bagaimana cara meminjam kitab. Dan ini nanti bisa digeret atau dibawa kepada meminjam barang-barang yang lain. Orang kalau sudah biasa dia menjaga milik orang lain, dia pun akan menjaga miliknya dia sendiri gitu. Tapi kalau dia hanya biasa menjaga milik sendiri, belum tentu menjaga milik orang lain. Itu begitu biasanya. Mohon maaf para jamaah ya, mohon maaf. Saya mohon maaf ya. Orang itu kalau lembut di dalam rumahnya dengan istri dan anaknya, kalau ibu dengan suami dan putra-putrinya, pasti di luar lebih lembut. Tapi kalau lembut di luar belum tentu di dalam lembut, karena pencitraan itu tadi. Saya di depan jamaah saya, Ustadz itu kudu jaim lah ya. Pencitraan saya, Masya Allah. Terus putih Pak, wah kafir. Tapi kalau dengan orang tua, Bu, piye kabare? Sehat atau sampean ya? Jadi gak bahasa Jawa yang halus, tapi kalau dengan jamaahnya halus, ya kan? Tidak boleh itu. Ya, makanya sering ya orang-orang salaf dahulu mengatakan kalau kamu ingin tahu akhlaknya orang, ajak dia safar atau pergi ke rumahnya. Gitu. Itu dok, untuk ngetes kebaikan orang itu apa? Ajak dia safar atau pergi ke rumahnya. Kalau selama safar tidak pernah keluar duit, orang buruk itu Pak. Ya, tidak pernah keluar duit, orang temannya terus keluar duit, atau dia tidak pernah membantu temannya ketika safar. Tapi kalau ke safar sering membelikan temannya, sering membantu temannya. Orang ini orang baik. Para salaf dahulu begitu, kalau ingin melihat orang baik itu gitu. Sama pergi ke rumahnya, nanti ketahuan orang itu baik atau tidak para jamaah. Iya kan? Pergi ke rumahnya itu, bener. Kalau orang baik itu Masya Allah para jamaah, yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ya, saya bukan memuji, tapi ini saya lihat sendiri bagaimana orang-orang baik itu berakhlak. Saya itu sering mendapati guru-guru saya, ya, Ustadz Abdul Hamid itu, ya, belum pernah saya dengar, saya rumahnya tetangganya. Jadi hanya beda temboknya satu, bahkan dulu beliau belum punya tembok saya yang dipakai itu, pembatas rumahnya itu, tembok saya. Saya belum pernah beliau dan istrinya bentak-bentak, teriak-teriak kepada putra-putrinya. Makanya rata-rata putra-putri beliau itu kalem-kalem, sopan-sopan, beradab-beradab. Kalau memanggil itu tidak seperti saya Pak. Saya dulu kalau manggil, sini. Enggak, beliau tangannya begini tak? Tangannya begini. Tanpa mengatakan, nanti kalau sudah mendekat baru diomongi. Itu pelajaran Pak. Guru saya Ustadz Dzulqarnain, Masya Allah. Itu saya tahu dari putrinya ya. Kan anak pertamanya namanya Atikah, Mbak Atikah itu. Ustadz Dzulqarnain dari Makassar. Itu kalau Atikah manggil abinya itu, datang langsung ke perpustakaan. Ustadz Dzulqarnain itu kalau tidak mengajar di perpustakaan. Beliau baru pulang dari perpustakaan kalau istri beliau memanggil melalui putrinya. Abah, dipanggil Umi katanya. Ke perpustakaan. Saya rasa ini mesti pendidikan dari orang tuanya. Kenapa tidak teriak-teriak? Ya, kenapa mendatangi abahnya langsung ke perpustakaan? Ini berarti pendidikannya. Dan saya lihat memang beliau sangat hormat kepada abinya dan uminya. Abinya beliau, saya menangi abinya beliau, sudah meninggal lebih sekarang. Itu Masya Allah, hormat sekali beliau itu.
Akhirnya apa? Menurun kepada putra-putrinya, Pak. Biasanya kekasaran kita karena kita kasar kepada orang tua kita dibalas, dan itu ada di dalam kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qararratha Syariah. Hak-hak yang ajak diserukan oleh fitrah dan ditetapkan di syariat Islam. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, kalau kita durhaka kepada orang tua kita, kelak anak-anak kita akan durhaka kepada kita. Hendaknya kita introspeksi di diri gitu. Anak-anak kita lembut karena kita lembut kepada orang tua. Anak-anak kita kasar kepada kita karena kita dulu kasar kepada orang tua. Kita introspeksi diri, bukan memarahi anak-anak kita. Kita nasihati dia supaya lemah lembut sambil kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jelas ini para jemaah? Thayyib. Alhamdulillah 1 jam penuh ya. Pas 1 jam ini. Tadi saya mulai 06.44 ya. Silakan apabila ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup ya. Alhamdulillah. Ngaji itu nggak usah lama-lama ya. Patune aku ndang mulai ya gini. Ya. Silakan yang mau bertanya dipersilakan. Baik Ustadz, izin bertanya, tadi disampaikan bahwasanya takmir masjid kalau bisa ada jamaah yang barangnya hilang diganti Ustadz. Iya. Kalau yang hilangnya sepeda motor gimana Ustadz? Ganti. Enggak, maksudnya gini loh Pak, sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan. Tapi tidak usah khawatir Pak, Allah akan beri ganti kepada kita. Bener. Kalau kita membantu seseorang ya minimal misalkan, tapi kan nanti dilihat toh Pak, di CCTV itu betul-betul hilang ya toh, diambil pencuri ya toh, dan memang terbukti tidak kong kali kong dengan pencuri itu ya, maka diganti. Orangnya memang kelihatan baik, jamaah kita lama, dan betul-betul motornya itu diteliti setelah beberapa hari kita ke rumahnya juga tidak ada, berarti kan memang betul-betul hilang gitu. Maka kita ganti, ya tidak harus sesuai dengan motor itu. Misalnya motornya Beat harga 15 juta, ya kita belikan misalnya Mio 3 juta lah ya gitu. Minimal ada gitu. Insya Allah Abu Askar dan para takmir ya tidak akan hina orang membantu saudaranya, tidak akan hina, bener. Saya yakin tidak akan hina. Termasuk itu akhwat yang dulu memberi sepeda motor untuk salah satu ustadz di Kediri itu tidak akan hina, rezekinya akan banyak insya Allah taala. Ya, apalagi dibuat ngaji, dibuat mengajar, dibuat ke masjid, dibuat jumatan, ya ngisi pengajian ya lebih lagi ya. Kita biasakanlah seperti para sahabat. Kita contoh mereka para sahabat, khususnya sahabat Ansor itu, yang rela berkorban dengan hartanya. Ya, itu kalau kita cari sekarang ini tidak ada generasi sebaik sahabat Ansor Pak. Tidak ada. Kita ini terlalu bakhil. Kita belajarlah. Belajar tidak bakhil dari masjid dan yayasan kita. Ya, dari masjid dan yayasan apa? Kita. Insyaallah taala demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau cerita sedikit ya. Ada yang kenal Ustadz Dr. Abdullah Rai, lulusan Madinah yang memimpin HSI itulah. Ya. Itu kalau tidak salah kakak ipar beliau ya, itu namanya Ustadz Fahrudin Nu'man ya. Itu teman saya. Ustadz Abdullah Rai juga teman saya waktu di Saudi, tapi tidak terlalu akrab. Yang akrab Ustadz Fahrudin Nu'man. Ustadz Abdullah Rai ini suka bantu orang. Ustadz Fahrudin juga begitu. Sekarang pondoknya besar. Jadi ketika kita suka membantu orang, dibantu oleh Allah melalui orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah. Dan itu saya yakin. Ustadz tahu Ustadz Aunur Rofiq Gufron LC, pimpinan pondok pesantren Al Furqan Sidayung Gresik ya. Itu banyak sekali bantu santri-santri. Lihat pondoknya apa kecil, tidak. Masjidnya aja nilainya miliaran. Allah ganti para jemaah. Orang yang suka membantu itu akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh lagi Ustadz Mubarak Pak Mualim, tahu ya, LC MHI, itu guru saya. Ketika saya di sana itu saya anaknya ya janda. Ibu saya janda miskin. Saya dengan adik saya kuliah dulu belum stay Ali dulu, Ma'atali Al-Irsad. Saya angkatan kelima. Sering bantu kami. Jadi anak-anak yatim itu sering diberi, anak-anak miskin itu sering diberi. Beliau tidak semakin tambah dari awalnya hanya ma'had atau pesantren tinggi, sekarang menjadi sekolah tinggi. Jadi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir berjamaah ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk membantu orang lain. Insyaallah tidak ada hinanya. Dan Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba manakala atau selama hamba itu mau menolong saudaranya. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya Ustadz.
Seseorang pengarang kitab pastinya ingin kitabnya itu bermanfaat, Ustadz. Betul. Artinya di-share bebas, Ustadz. Iya. Tapi yang kita tahu kadang dari percetakan itu tidak boleh memfotokopi, Ustadz. Iya. Nah itu bagaimana, Ustadz? Ya kalau tidak boleh kita ikuti ya aturan itu. Tapi setahu saya yang tidak boleh fotokopi yang untuk dikomersialkan. Tapi sebagian percetakan itu saya pernah tanya, kalau fotokopi untuk dipakai sendiri boleh. Tapi kalau untuk dikomersialkan, dijual lagi, itu yang tidak boleh kebanyakan. Tapi kalau ada tulisannya, tidak boleh menggandakan dalam bentuk apapun untuk apapun, berarti ya sudah, berarti tidak boleh ya, kita ikuti aturan itu. Sebab apa? Al-muslimuna ala surutihim, kaum muslimin itu dia harus mengikuti syarat persyaratan yang telah ditetapkan oleh saudaranya. Jadi orang Islam itu harus taat kepada aturan. Jadi kalau memang tidak boleh ya kita beli kitabnya, jangan kita fotokopi, begitu ya. Jadi caranya begitu. Jadi karena apa? Karena kadang-kadang penerbit itu dia membeli royaltinya gitu loh. Jadi dibeli, kitab itu dibeli. Dan itu mahal kadang-kadang, bisa 50 juta satu kitab, kadang-kadang 100 juta. Saya dulu punya kitab juga dibeli gitu. Nanti dia punya hak untuk mencetak, berarti kalau ada orang mencetak berarti mengambil haknya apa? Penerbit. Ya. Kita kalau ingin misalnya mencetak kitab itu ya kita menyalin dari apa? Dari tulisannya si penulis langsung, jangan dari apa? Fotokopi dari buku yang diterbitkan oleh penerbit itu kan sudah layout Pak, itu sudah di layout. Seperti saya ya, saya kan banyak nulis kitab, itu saya tulis dengan komputer dulu, dengan iPad saya atau komputer saya. Setelah itu kan di layout oleh penerbit Pak, di layout, diperbaiki lagi penataannya itu butuh uang Pak. Itu kadang-kadang mahal loh. Jadi apa seperti buat sampul ini mahal Pak. Ini apa namanya tim apa desainer sampulnya itu loh. Itu dibayar ya. Maka ya kita tidak boleh. Tapi kalau penerbit hanya mengatakan tidak boleh ya menggandakan untuk dikomersialkan atau diperjualbelikan, berarti fotokopi untuk diri pribadi boleh itu biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain dari ruangan. Monggo silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Monggo silakan. Ya. Kitab itu tidak perlu digunakan untuk apa? Iya. Taib. Begini, saya beri solusi. Kita ketik ulang. Kalau kita bisa ketemu bukan penerbitnya, ketemu penulisnya, kita izin kepada penulisnya. Tapi kalau kita tidak bisa mencari penerbitnya atau penulisnya, kita ketik ulang, nanti kitab yang kita ketik ulang itu yang kita ini. Karena sekarang ada ini aplikasi Pak, di foto, ya, nanti dibuat ke Word, apa nama aplikasinya itu, di foto dulu dengan HP. Nanti kita wordkan dulu, kita ketik ulang gitu. Itu yang nanti kita cetak, jangan yang apa kitabnya yang itu. Ya itu masih mending itu. Paling nanti kita minta izin kepada penulisnya. Ya seperti itu kurang lebih. Itu solusi walaupun tetap beberapa penerbit kadang-kadang tidak mau terima, tapi kan sudah tidak tercetak lagi. Ada beberapa kitab itu sudah nggak ada cetakannya lagi. Padahal kita butuh. Caranya difoto, ya. Kemudian dari foto itu kita wordkan apa gimana caranya itu? Saya dulu pernah diajari itu. Jadi dirubah kepada Word, nanti bisa kita layout sendiri, kita cetak sendiri, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu solusi yang agak mending ya. Jadi kita tidak memfotokopi atau menggandakan dari cetakan yang terakhir itu yang kita dapatkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan berikutnya Ustadz. Oke, silakan. Jika dulu ketika kita menuntut ilmu ke Marok beli kitab Ustadz, tiap anu beli kitab. Kemudian seiring berjalannya waktu kita menurun dalam arti tidak pernah membaca kitab itu dan terbiarkan di lemari Ustadz. Apakah kita termasuk terkena hisab Ustadz? Taib. Kalau kita ingin atau kita punya niatan untuk mewariskan kepada anak-anak kita, tidak dosa insya Allah. Tetapi upayakan ada waktu untuk membaca. Kalau kita ingin mewariskan, ini dengan catatan yang punya kitab ini bukan ustadz atau dai atau kiai. Tapi kalau ustadz, dai, kiai itu butuh terus itu selama hidupnya dia. Untuk mengajar, untuk referensi, ketika ditanya oleh muridnya, dia bukakan kitab itu. Jadi tidak usah cari-cari di PDF, dia punya kitabnya. Tapi kalau masyarakat biasa, jamaah umum ini, dia tidak punya niatan untuk mewariskan kepada siapa, sebaiknya kitab itu diwakafkan saja.
ke madrasah atau pesantren atau ke masjid itu. Saya sering Pak, di pesantren kami sering dapat kitab wakaf itu bekas, kitab bekas. Ustaz, daripada di rumah nanti saya taruh di pesantren di sini aja, saya wakafkan. Iya bagus, nggak apa-apa, bisa dibaca orang banyak. Saya kemarin dapat wakaf itu Kamus Al-Munawir, itu sampai 3 atau 4. Mungkin dia dulu jualan Kamus Al-Munawir, nggak laku-laku ya, diwakafkan ke pondok kami. Akhirnya dipakai oleh santri Pak setiap hari. Ya, dipakai santri belajar gitu. Saya suruh memang pakai setiap hari supaya apa? Yang menghadiahkan, yang menghibahkan dapat apa? Pahala, kan seperti itu. Diupayakan begitu. Makanya Pak Abu Aska dan teman-teman takmir, tolong lemari-lemari rak-rakan itu untuk kitab dibelikan lagi atau dibuatkan lagi, supaya nanti kalau ada yang mau wakaf kitab, letakkan di situ sudah. Nanti bisa dibaca orang banyak. Jadi lebih manfaat insyaallah taala, niatkan seperti itu. Jangan iman ya. Kadang-kadang kita ini mohon maaf lah ya. Saya sering sampaikan barang-barang bekas di rumah itu kadang-kadang kita iman untuk menjualnya, uangnya digunakan yang lain atau untuk apa? Memberikan kepada orang. Sampai kadang-kadang rumah kita ini penuh barang apa? Bekas. Padahal kita bukan pengkoleksi barang bekas ya, tapi penuh. Setelah saya anjurkan di beberapa tempat itu, langsung kami pernah Pak, 1 mobil penuh nggak cukup itu, dibelikan sampai AC semuanya diberikan. Akhirnya manfaat Pak. Yang tidak bisa kita perbaiki, kita jual apa? Kiloan. Yang bisa diperbaiki kita lelang. Alhamdulillah bisa bangun pesantren, bisa bangun kelas dari bantuan teman-teman itu. Pernah ya, sebuah yayasan di Madiun, di Nganjuk, Yayasan Raudhatul Ilmi, Masjidnya Al-Munawwarah, itu dapat sisa-sisa potongan besi Pak, di sebuah perusahaan. Setelah ditimbang itu dapat uang 40 juta loh Pak. Itu sebelumnya ditelantarkan, sebelum ada apa? Anjuran untuk sedekah barang bekas itu, ditelantarkan Pak. Sampai tayang-tayang potongan, setelah dikumpulkan potongan itu nilainya loh sampai 40 juta katanya. Sampai seperti itu ya. Jadi kadang-kadang saya pernah dapat motor. Jadi orang ini dulu kayaknya pecinta motor kuno, motor antik ya. Ya. Dia beli 12 juta Pak. Di bawahnya Prima Honda, di bawahnya Prima Star merah, kan totoknya putih ya. Ada yang warnanya merah, saya dapat itu. Lengkap Pak, semuanya lengkap. Ini Ustaz saya beli dari Bogor atau Bandung, ini harganya 12 juta Ustaz. Sudah saya sedekahkan untuk pondok, untuk pembangunan. Saya buat pembangunan. Saya jual lama nggak laku-laku, paling tinggi penawarannya hanya 5 juta. Kenapa? Karena kalau bukan pengkoleksi nggak berani membeli apa? Mahal, harus pengkoleksi itu. Ya waktu itu sebelum pandemi orang-orang kan duitnya lagi ya gitu. Jadi akhirnya laku 5 juta sudah tertinggi, penawaran tertinggi. Saya jual, akhirnya saya buat pembangunan pesantren. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini punya hal sesuatu di rumah yang kita tumpuk-tumpuk, segera dijual aja Pak. Dijual, dirongsokkan, masukkan kotak infak MAG, barokah nanti. Kita tidak pernah sedekah, akhirnya kita bisa bersedekah dengan barang bekas kita. Kan begitu. Tapi ada pertanyaan lagi? Cukup? Baru masuk Ustaz. Baru masuk ya, dari ke meja redaksi ya. Redaksinya ini kok buka terus ya. Dari WA Ustaz. Moga-moga. Bentar, guyon. Ya, biar tidak ngantuk. Kalau terlalu serius gimana kok ngaji kok mau tenteng ya. Stres nanti ya. Silakan. Loh kok dikosok Ustaz? Loh, nggak boleh loh menghapus kalau sudah kirim ya. Kirim lagi. Saya agak ingat Ustaz pertanyaannya Ustaz tadi. Oh Ustaz. iya. Jadi kurang lebihnya putri beliau ini selalu membantah Ustaz, selalu kalau diomongi omongannya pedas Ustaz. Iya. Tapi si ibunya merasa dulu dia tidak seperti itu. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Sama dengan Nabi Nuh, saya yakin kita semua yakin sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seperti itu. Tapi Kan'an kan begitu. Berarti itu ujian kan begitu. Seperti musibah ini lah Pak. Kalau yang terkena musibah banjir, longsor ini orang yang tidak beriman itu hukuman. Kalau orang beriman yang lalai itu teguran. Kalau orang beriman yang rajin ibadah maka itu meningkatkan keimanan bagi ibu itu. Enggak usah khawatir. Nabi Nuh itu tidak menjadi rendah gara-gara apa? Putranya tidak mau beriman. Nabi Lut juga tidak menjadi rendah gara-gara istrinya tidak beriman. Rasulullah tidak menjadi rendah gara-gara paman-pamannya tidak beriman, ya tak? Itu ujian. Teruskan berdakwah terus gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya mau menasihati ya.
ikuti cara Nabi dalam mendidik anak. Nggak usah dibuat stres. Wis to ben pentalitan wis ben lek kesel-kesel dhewe lak mandek. Kalau saya gitu wis terus wis dalam hati saya. Ngelek kesel lak mandek-mandek dhewe. Lho bener. Santri kula Pak ngerowo kok mau metu bengi. Kula jare tapi kula nasihati. Tidak saya keluarkan. Di beberapa pesantren ketahuan rokok 3 kali dikeluarkan. Lah santri saya setiap hari ngerokok ya Pak. Di pesantren yang lain mayoritas ngerokok. Jumlah santrinya 40.000 gimana? Saman keluarkan semuanya. Ya kan gak bijak itu namanya. Dia mau mondok itu prestasi atau tidak berjamaah? Prestasi. Dia mau belajar dengan ustadz-ustadz yang di masyarakat dianggap ustadz-ustadz garis keras itu prestasi enggak? Kita ini kan di masyarakat dianggap garis keras lah. Padahal kita ini garis lurus loh, enggak keras. Garis lurus. Wong kita ini seneng guyon enggak garis keras belas ya. Ya tak. Masa Ustadz Abdul Amin garis keras kan lembut beliau ya. Ustadz-ustadz kita lembut-lembut ya. Cuman kan kita ini kadang-kadang lah ketika anak-anak itu mau belajar di tempat guru-gurunya seperti itu prestasi. Walaupun kadang-kadang buat ulah itu kalau saya bahasakan ya, itulah apa namanya fenomena dan apa ya itulah bunga-bunga kehidupan. Bunga-bunga kehidupan itu. Bahkan dinamika kehidupan betul, dinamika yang kita betul. Saya sering katakan ini sampai beberapa ustadz tuh melungu dengar saya. Wis to santri, sampai anak muda ini nakal-nakal diri gak apa-apa. Timbangan kok sampai jadi bapak-bapak nakal. Mendingan sekarang agak nakal dikit. Oh betul Ustaz ya. Lah dijadikan dalil ya. Pas no wakal loh, katanya Ustaz justru no nakal dikit gak apa-apa. Lah timbangan saya kan bener tak. Tapi kan anak kadang-kadang nakal itu. Jadi daripada jadi orang tua nakal lebih baik masih santri apa? Ditutuk nelek nakal gitu loh. Tapi nanti setelah jadi orang tua yang baik, kan harapan kita begitu. Ya, alhamdulillah Pak, ada yang sudah mulai tobat Pak. Ustadz saya dulu sehari 2 pak, sekarang 1 pak 3 hari. Berarti kan prestasi itu. Loh, ya kan? Memang belum bisa meninggalkan, tapi kan sudah berkurang Pak. Loh sulit toh Pak, pecandu rokok suruh berhenti itu sulit loh Pak. Podo karo kon pegatan mek bojone. Sulit tuh Pak, tidak mudah itu, butuh waktu. Jenengan kan ada yang dulu pecandu rokok juga berhentinya itu lama sekali, butuh waktu. Ya seperti itulah pendidikan. Saya harapkan Bapak Ibu sabar mendidik putra-putrinya. Anakku gak kayak aku ya sabar. Itu ada waktunya nanti kalau sudah dewasa itu sudah berhenti semuanya itu. Jadi orang baik insya Allah. Yang penting kita selalu tahajud mendoakan dan terus gitu, mendidik terus. Dan jangan begini, wis tak kandani Ustaz, gak kena dikandani, jangan begitu. Terus diberitahu, terus. Kayak Nabi itu loh, tidak pernah bosan-bosan mendidik. Dan hasilnya bagus. Ya sahabat dulu bagaimana Pak? Ada enggak yang pecandu khamr? Banyak. Para sahabat dahulu nyembah berhala. Iya rata-rata nyembah berhala. Iya tak? Memusuhi Islam. Iya rata-rata memusuhi Islam. Tapi setelah dididik dengan sabar oleh Nabi menjadi orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat. Harapan kita kan begitu para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi? Sampun nggih. Ya, untung sudah dibaca gak apa sih? Gak apa-apa, ibu gak usah malu lah. Jadi bertanya itu kan saya tidak tahu nama ibu, ya tak? Gak apa-apa, ibu-ibu tanya ya, tidak apa-apa. Bertanya itu boleh. Dan bertanya itu walaupun menceritakan tentang pribadinya itu boleh dalam Islam. Dan itu bukan ghibah. Karena apa? Misalnya ada seorang ibu curhat tentang anaknya, tentang suaminya, tentang ayahnya itu boleh. Yang penting gak usah sebutkan nama, ya tak? Gak usah sebutkan nama, tanggal lahirnya, umurnya, dia gak usah begitu, gak usah. Yes, gak usah. Ustadz anak saya mondok, kalau di pondok sholat 5 waktu rajin, kalau di rumah tidak rajin, cukup, gak usah diceritakan. Mondok di pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Pare Kediri, gak usah ceritakan gitu. Isin kok Ustadz ya, gak usah begitu. Jadi cukup ya pokoknya anak. Tapi kalau di rumah kok sulit sholat, oh begini. Saya sering sampaikan. Dan itu benar, ada di WA-nya belum tak hapus. Ustadz anak saya hafal 18 juz. Mondok kalau sholat saya tanya kepada ustadznya di pesantren 5 waktu di masjid. Tapi di rumah sholat subuh sulit, bahkan kadang-kadang tidak sholat. Bagaimana Ustadz? Saya bilang mungkin di pondok tertekan dia. Makanya saya buat pondok pesantren At-Tirmidzi tidak tertekan. Kemarin ada anak-anak nakal, saya nggak menyebutkan ya biar tidak gibah. Santri kami yang nakal-nakal itu diceritakan oleh santri yang agak nakal yang cerita ini. Dia cerita, santri yang nakal-nakal itu katanya, kapan balik nih pondok ya? Libur 2 pekan sudah kangen pondok. Kenapa? Karena tidak pernah kita bentak-bentak.
Tidak pernah kita paksa-paksa. Di santri kami Pak, coba panjenengan sekali-kali ke Pare sholat subuh di tempat kami. Setelah kami sholat subuh, kan itu halaqah Quran ya, itu banyak yang langsung iqamat kemudian sholat. Jadi dia masbuk jauh Pak. Orang sudah halaqah Quran, dari halaqah Quran dia baru saya ajari memang kalau terlambat tidak usah malu, langsung turun. Kalau sampai sholat di atas nanti tidur lagi tidak ikut halaqah, turun di dekat ustadznya halaqahnya. Kan halaqah Quran melingkar gitu ya. Saya suruh sholat di dekatnya, wes komato sholato ning kono. Gitu. Saya didik gitu. Banyak yang praktek, Pak. Dan santri-santri gregetnya di praktek, tapi bagus menurut saya. Saya yakin nanti di rumah lebih rajin gitu loh. Iya, karena dia tidak tertekan gitu. Ya itu. Jenengan kenapa rajin ngaji, Pak? Tidak tertekan ya, ta? Coba kalau saya bawa bentak-bentak jenengan. Jamaah mage gak iso-iso gak apal-apal ditakoni plunga-plungu. Piye arep jadi santri plunga-plungu misalnya, saya mau marah-marah. Jenengan saya yakin besok tidak hadir lagi pengajian saya ya ta. Nek tak guyoni ngene tekon nes ngaji enak malah awake bahagia. Ya ta. Aku budal ngaji mau bar tukaran bojoku ning kono guyon gitu. Misalnya begitu misalnya ya ta. Kan kita bahagia, Pak. Baik, ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Alafu minkum nasr minallah fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun albirru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.